Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita bawa persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu Tuhan, untuk rahmatmu yang terus baru setiap pagi Tuhan. Dan ini umatmu yang kau kasih Tuhan, ini kami Tuhan. Kami mau Tuhan pada ibadah pagi hari ini kami boleh bertemu secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Engkau melawat kami Tuhan, Engkau melawat umatmu di tempat ini Tuhan. Biarlah kuasamu, kekuatanmu Tuhan, anugerahmu yang baru itu boleh ada dan menaungi hidup kami Tuhan. Ini umatmu yang Kau kasih Tuhan. Biarlah ibadah ini yang daripada Engkau dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau memberikan sesuatu yang berbeda Tuhan. Dan biarlah kami tidak lagi sama ketika kami pulang Tuhan. Kami memiliki kekuatan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Kami ucap syukur hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mengucap syukur. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, katakan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari angkat suara, katakan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Angkat pujian, katakan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan, takkan pernah
pujian dan syukur kami Tuhan, kami mau naikkan hanya untuk Engkau. Mari Bapa terus beracara dalam hidup kami, dalam ibadah kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih dan lebih lagi. Syukur dan pujian di depan tata kemurahan-Mu. Katakan, bawaku menyembah-Mu dengan segenap hati dan hidupku. Sekali lagi mari kita angkat suara, katakan, syukur dan pujian di depan tata kemurahan-Mu. Bawaku menyembah-Mu dengan segenap hati dan hidupku. Mari katakan, segala pujian dan ucapan syukur bagi Yesus penebusku. Hormat dan kuasa hanyalah bagi Dia, sekarang dan selamanya. Mari katakan, beri syukur dan pujian di depan tahta kemurahan-Mu. Bawaku menyembah-Mu dengan segenap hati dan hidupku. Segala pujian dan ucapan syukur bagi Yesus penebusku. Hormat dan kuasa hanyalah bagi Dia, sekarang dan selamanya. Segala pujian dan ucapan syukur bagi Yesus penebusku. Hormat dan kuasa hanyalah bagi Dia, sekarang dan selamanya. Mari sekali lagi kita mau bangkit berdiri, katakan, beri syukur dan pujian di depan tahta kemurahan-Mu. Bawaku menyembah-Mu dengan segenap hati dan hidupku. Segala pujian dan ucapan syukur bagi Yesus penebusku. Hormat dan kuasa hanyalah bagi Dia, sekarang dan selamanya. Segala pujian dan ucapan syukur bagi Yesus penebusku.
Biarlah segala pujian dan hormat kami Tuhan, kami mau naikkan hanya untuk Engkau. Dan biarlah Engkau saja yang kami sanjung Tuhan, karena Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Yesus, ini umat-Mu yang Kau kasih Tuhan. Kami mau bersuka cita hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap bersuka cita katakan amin. Shalom. Kita mau memuji Tuhan, amin. Lebih lagi kita mau bersuka cita dalam Dia, amin. Mari bersyukur sebab Tuhan baik, amin. Katakan, bersyukurlah pada Tuhan, kasih-Nya kepada kita. Dia baik, Dia sungguh baik. Say, kasih-Nya kepada kita. Nyanyi puji, nyanyi puji. Bersyukurlah pada Tuhan, katakan, kasih-Nya kepada kita. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih-Nya kepada kita. Nyanyi puji, nyanyi puji. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. Katakan, dari terbit matahari, kasih-Nya kepada kita. Dia setia, Dia sungguh setia, kasih-Nya kepada kita. Puji, nyanyi puji. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. Katakan selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah,
katakan nyanyi, nyanyi, puji. Mari katakan nyanyi, puji. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Sampai kapan? Selamanya. Mari beri sorak-sorai nama Tuhan. Siapa percaya Dia bukan hanya Tuhan, namun Dia juga adalah Raja dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau memuji Dia lebih lagi. Mari bertepuk tangan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, suruh semesta sujud. Amin. Menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, dekat teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Kita datang dan bersyukur, katakan bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang
Mari katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Mari katakan, Rajaku. Siapa bersuka cita pada pagi hari ini? Amin. Mari berikan salam kanan kiri muka belakang, katakan shalom. Biar kita memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Mari lebih dahsyat lagi untuk memuji Tuhan. Amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan,
Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Marilah kita mau menyatakan bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan yang pengasih. Biarlah kasih-Nya itu yang terus menuntun hidup kita sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari angkat suaramu, katakan. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari sekali lagi katakan, hidupku dalam tangan-Mu. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku hamba-Mu. Sebab aku ini hamba-Mu,
kepadaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Mari sekali lagi kita bangkit katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus, ku percaya. Kami percaya Tuhan. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Katakan, rencana-Mu yang ajaib. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Sama-sama berkata, Yesus, sungguh ku percaya. Yang percaya kepada Tuhan berikan kemuliaan yang terbaik. Bersyukur buat hari ini Tuhan. Bersyukur buat anugerah dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada di tempat ini ya Bapa. Bukti bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Bukti bahwa Engkau mencintai kami Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi Bapa. Pagi hari ini kami tahu Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan, Kau mempersiapkan hati-Mu Tuhan. Berikan firman-Mu buat setiap kami Tuhan. Supaya kami semakin mengerti Tuhan. Supaya kami semakin bersyukur Tuhan. Bahwa rencana-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Bersyukur Tuhan Kau terus mengingatkan kami untuk kami selalu mengingat akan salib-Mu Bapa. Kami harus kembali kepada salib Kristus. Karena di sanalah kami meletakkan pengharapan kami Bapa. Engkau-lah yang menentukan kami Tuhan. Kau yang memberikan kami penerimaan dan pengakuan tanpa syarat Bapa. Kau akan mengubahkan kami menjadi seperti Engkau Bapa. Kami tidak pernah menganggap Tuhan pagi hari Tuhan pemberitaan firman-Mu sebagai momen yang biasa Bapa. Kami tahu Tuhan pagi hari Tuhan Kau berbicara kepada kami masing-masing Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan dan hati-Mu semakin disenangkan melalui hidup kami Bapa. Injil firman yang menyelamatkan kami Tuhan. Melalui kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Sebagai penebusan yang sempurna dan anugerah yang sungguh ajaib. Yang boleh kami terima pagi hari ini Bapa. Biarlah kami boleh melihat Tuhan melalui pergumulan permasalahan yang kami hadapi masing-masing kami Bapa. Betapa kecukupan Kristus dan keindahan Injil itu menjadi bagian kami Bapa. Tuhan sempurnakan Tuhan hidup kami Bapa. Pagi hari Tuhan kami mau sendengkan telinga kami Bapa, hati kami Bapa. Untuk ditaburi oleh firman-Mu Bapa.
Firman yang sanggup mengubah paradigma kami yang salah Bapa. Firman yang sanggup mengubah Tuhan karakter kami yang buruk Tuhan. Firman yang sanggup Tuhan mengubah kami untuk memiliki iman yang benar di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini Bapa. Berikan kami hikmat pewahyuan Tuhan. Apa yang kami sampaikan Tuhan bukan berasal dari hamba-Mu sendiri Bapa. Tapi semua karena firman-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan terima kasih berkati umat-Mu pagi hari ini Bapa. Berkati kami semua yang hadir pagi hari ini Bapa. Biarlah kemuliaan segala hormat syukur hanya bagi nama-Mu Bapa. Dan kami siap menerima firman-Mu. Mari semua yang telah terima firman Tuhan akan menerima firman Tuhan bersama-sama mengatakan amin. Shalom. Saya ucapkan salam sejahtera untuk semuanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya akan sampaikan suatu tema yang selama bulan ini disampaikan oleh Bapak Gembala tempat ini. Saya akan melanjutkan, saya akan menggarisbawahi lebih lagi bagaimana Tuhan itu sangat fokus, Tuhan itu begitu memperhatikan keluarga, saudara. Ya. Menjelang kedatangan Tuhan yang saya percaya akan semakin intens ya, kita akan mendengar banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan kedatangan Tuhan tidak jauh lagi ya. Kehidupan keluarga sedang ada di dalam sebuah pertempuran yang dahsyat saudara. Ya. Banyak kasus-kasus yang dialami ya saudara, kalau mengikuti baik di media sosial maupun juga kehidupan gereja, banyak keluarga yang digoncang, saudara. Ya. Oleh sebab itu keluarga berbicara juga saya, saudara semua ini keluarga, suami, istri, anak, bisa menantu semua, mungkin opa, oma, itu keluarga, bagian dari keluarga, saudara. Cucu, itu bagian keluarga. Ya. Oleh sebab itu keluarga perlu dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Perlu dibekali firman Tuhan. Bukan hanya fokus kepada kepala keluarga saja, tapi semua. Mulai dari orang tua, suami istri, anak juga harus seimbang saudara. Sama-sama dibekali dan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena saya katakan bahwa keluarga ini pasti membutuhkan yang namanya campur tangan Tuhan. Siapa yang di sini enggak butuh campur tangan Tuhan? Semua pasti perlu saudara. Ya, orang-orang yang sombong aja yang enggak butuh Tuhan saudara. Orang-orang yang menganggap Tuhan itu apa atau mana atau Tuhan tidak kelihatan. Ya, seperti yang diungkapkan oleh kitab Maleaki. Percuma aku beribadah, buktinya orang-orang yang fasik, orang-orang yang enggak bergereja, orang-orang yang suam-suam, itu kok kehidupannya nampaknya baik-baik saja. Sudah nanti kita akan melihat juga nanti kitab Maleaki bagaimana akhir hidup orang-orang yang tidak serius dengan firman Tuhan. Ya. Kenapa saya katakan bahwa kita membutuhkan campur tangan Tuhan? Karena memang tidak mudah, saudara. Membangun keluarga itu tidak mudah. Ya, mungkin anggapan yang mau menikah sudah membayangkan, nanti kalau aku menikah itu selalu berbunga-bunga, selalu happy, sukacita. Ingat, saudara, ketika kita memasuki rumah tangga yang baru itu ada persoalan yang baru, saudara. Ya, tidak ada yang namanya kehidupan itu sempurna, kehidupan itu adem ayem, kehidupan itu lancar aja. Ya. Makanya saya katakan betapa sulitnya membangun sebuah keluarga. Diperlukan yang namanya campur tangan Tuhan. Tema saya pada pagi hari ini berbicara juga mengenai keluarga, yaitu campur tangan Tuhan di dalam keluarga. Saudara. Ya. Oleh sebab itu, kalau saudara pernah dengar, ya saya pernah sebagai anak, saudara. Saya pernah tinggal di rumah orang tua saya. Ya. Orang tua saya mengajarkan tentang etika. Contohnya etika itu misalnya aja cara makan. Dulu kalau saya ini makan enggak boleh ngomong, saudara. Maksudnya kalau masih ada nasi ya, masih kita kunyah itu enggak boleh sambil ngomong. Ya. Apakah itu salah? Enggak, etika itu benar, saudara. Kenapa kalau kowe ojo ngomong toh, kalau makan dulu, habiskan dulu baru ngomong. Jangan ngomong sambil makan di ruang tamu. Muncrat-muncrat, saudara. Itu bicara soal etika, ya benar. Mangan ojo di tengah-tengah pintu. Kalau orang Jawa ngomong gak elok.
Sebenarnya itu etika-etika yang tidak salah. Benar nggak saudara? Kenapa kok di pintu loh? Ya kan banyak ada meja makan. Kalau nggak ada meja makan di kursi jangan di tengah-tengah supaya orang lewat itu tidak menghalang-halangi. Terus ada lagi, ini pengalaman saya sebagai anak. Kowe nek ngomong mbek wong tuwa ojo jambal istilahnya. Kowe enggak mungkin ya saudara ya. Anak loh, saya akan ditamperi kalau ngomong anak. Kalau ngomong kowe gitu ya. Apalagi dengan kakak saya. Ya saya manggil kalau orang Jawa itu mbak. Kalau orang Chinese kan ko atau c gitu ya. Itu hal-hal etika yang memang enggak salah, perlu diajarkan. Tapi kadang-kadang orang tua itu enggak mengajarkan yang lebih penting itu enggak utuh loh ya. Artinya pengajaran yang benar soal etika, soal moralitas. Jadilah anak yang baik. Ya, ngomong sama orang tua jangan berjauhan, ngomong bengok-bengok. Piye iki gitu. Nah, orang tua juga sama-sama. Yo, saking jawab-jawaban, saling bengok-bengok Saudara. Itu hal-hal yang seringkali saya diajarkan oleh waktu saya sebagai anak di rumah di tempat tinggal orang tua saya. Ngomong harus sopan. Itu enggak salah, itu etika. Tetapi seringkali hari-hari ini kita melihat bagaimana yang diajarkan prinsip kebenaran firman Tuhan itu sangat kurang sekali. Saya pernah ngomong sama adik saya, kamu kalau ngajari anakmu tuh kok sampai malam. Kalau pas ulangan umum, kalau pas ujian gitu ya, ditunggoni sampai malam gitu ya. Saya pernah ngomong, kamu pernah enggak kamu nunggoni anakmu membaca firman Tuhan? Kadang-kadang kita enggak seutuh, separuh aja. Ya, prinsip moralitas dikedepankan, tetapi hal-hal yang secara spiritual kadang-kadang kita menyepelekan, saudara. Makanya banyak saat ini timbul, sekarang ini generasi, seperti kalau generasinya Nadia ini, Wilmar, anaknya Pak Luki, anaknya Pak Agus, Chris, itu generasi alpha. Rawan terjadi, pernah dengar enggak sindrom bebek, saudara? Duck syndrome. Coba PowerPoint-nya ada mungkin ya. Ya, saya mengikuti perkembangan ya sekarang ini yang terjadi di dunia kalau zaman saya ini zaman milenial Saudara ya. Ya yang lahir tahun-tahun 70 80 itu ke atas. Sedangkan generasinya seperti kayak yang singer tadi ini generasi alpha. Generasi akhir zaman di tahun-tahun 2013 ke atas. Ya, sekarang ini muncul yang namanya sindrom bebek, saudara. Saudara kan tahu bebek, coba dibuka. Ada kalau saya, coba next. Terus. Nah ini saudara, Gen Z ini rawan kena duck syndrome. Tahu saudara? Saudara tahu bebek tuh. Nah bebek itu kan kalau kelihatan dari permukaan tuh gimana? Kan tenang. Tapi yang bawah itu kacau saudara. Ya, dia harus, nggak bisa ini coba tolong ya. Oh ya ini. Saya bandingkan gambaran seperti ini, saudara. Tampak di muka itu baik-baik saja. Padahal di dalam itu kacau, saudara. Saudara pernah melihat bebek kan ya, tahu kan kalau renang gimana. Tampak di permukaan itu tenang aja. Saya coba bandingkan dengan manusia kalau seperti bebek itu ya kakinya itu banyak, saudara. Ya, kacau di bawah, tapi di tenang kelihatan di permukaan baik-baik saja. Bukan hanya dialami oleh orang dewasa. Terutama hari-hari ini orang-orang anak-anak muda. Makanya hari-hari ini saya 2 bulan ini saya konsen ke kaum muda, saudara. Saya bantu Nadia. Supaya generasi Z ini enggak terhilang, generasi Alpha ini enggak terhilang. Kita harus sungguh-sungguh. Orang tua harus menanamkan benar-benar prinsip firman Tuhan. Ya seperti Timotius nanti saya sampaikan. Kenapa? Ini cepat aja ya. Kelihatannya bahagia di luar tapi sebenarnya rumit di dalam. Ya kan apa, saudara? Yang pertama saya tulis pengaruhnya media sosial. Banyak kita kan seringkali melihat, wah orang ini kalau foto mesra dengan keluarganya, sepertinya baik-baik saja. Kita pengen seperti yang kita lihat, saudara. Sehingga kita mengupayakan, itu seperti itu. Saudara mungkin lihat artis, kelihatannya wah kalau foto-foto tuh gayanya di tempat yang mewah-mewah. Atau mungkin rekan saudara yang selalu holiday kemana, tidak tahu itu uangnya dari mana, atau mungkin gimana supaya kelihatan, aku loh ini diberkati, aku ini loh sukses. Terus
Terus kemudian ada standar ekspektasi yang tinggi, terlalu muluk. Keinginannya terlalu muluk-muluk. Begitu juga dengan orang tua. Saya dulu pernah waktu saya ini enggak terlalu pandai sekolah, saudara. Saya enggak pernah ranking. Pernah sekali rankingnya ranking 5. Saudara. Ya ini saya cerita soal SD, zaman SD. Orang tua saya mengharapkan saya seperti dulu masa mudanya. Aku dulu gak tahu gak ranking. Kowe kudu ranking. Banyak orang tua tuh selalu menekankan anak supaya seperti yang diinginkan. Memang enggak salah, saudara. Tapi kadang-kadang merasa tertekan, merasa tertolak. Kadang dibanding-bandingkan. Gak kayak temen iku lho, anak iku lho, sukses. Kowe iki apa? Merasa kita tertolak, standarnya terlalu tinggi. Kemudian tuntutan untuk multitasking, tahu ya multitasking dia. Semua ditangani. Beberapa waktu yang lalu Nadia juga sempat ngeluh ya. Masih tugasnya banyak, belum selesai. Yang ini belum selesai, belum selesai. Hari-hari ini banyak kita tuh sepertinya multitasking. Mengerjakan banyak hal sampai tidak selesai. Saya punya tetangga, sales. Itu juga pernah mengeluh saya, aduh targetku belum selesai. Belum lagi yang ini. Dia kerja dua tempat. Berarti saya salahmu lah, kowe nek gak kuat ya apa kerja 2 hal. Multitasking, banyak hal-hal yang dikerjakan tapi tidak selesai. Saudara. Dikerjakan masing-masing belum selesai. Jadi tuntutan untuk semakin banyak. Sekarang ini juga saya itu sangat berdekatan dengan anak-anak sekolah. Saudara. Ya kenapa kalau saya dekatan dengan anak sekolah? Saya itu punya murid piano itu semua masih ada yang TK, ada yang SD, SMP, SMA. Awalnya saya tidak mengerti. Loh kamu tak kasih tugas seminggu kok tidak bisa? Ayo belajar, saya menuntut mereka. Ternyata saya baru tahu, oh iya ternyata kenapa saya pelajari, saya tanya orang tuanya. Lah ini tugasnya banyak Pak. Saya baru mengerti. Ya, kadang-kadang anak hari-hari ini itu banyak yang depresi, banyak yang stres, pusing. Larinya kemana akhirnya? Akibatnya apa? Mengalami depresi, menyakiti diri sendiri. Kalau sudah pernah istilah self-harm. Ya, kalau sudah melihat orang tatonan itu sebenarnya tuh dia merasa tertolak, menyakiti diri sendiri, membentur-benturkan mungkin kepalanya di dinding. Kemarin waktu kaum muda saya sampaikan pengalaman saya. Kalau saya pegel di rumah itu saya keluar rumah, saya bengok. Ya, gitu misalnya. Kalau pegel sesuatu tuh kadang kita emosi kita enggak bisa tersampaikan. Mau enggak mau kita keluar kemana, enggak tahu ke gunung atau ke pantai. Enggak dengar orang tapi kita meluapkan kekesalan kita. Itu yang dialami hari-hari ini oleh banyak anak muda khususnya. Enggak tahu orang tua apakah seperti itu. Mungkin pegel dengan suami istri, ada cekcok, ada konflik, bengok atau mungkin pernah marah. Siapa di sini enggak pernah marah? Semua pernah ngalamin marah. Kepala rumah tangga kalau anaknya enggak benar, marah. Dengan cara enggak tahu gimana, atau gebrak pintu atau bengok atau gimana. Nah inilah makanya oleh sebab itu dibutuhkan campur tangan Tuhan di dalam setiap keluarga. Ini yang saya angkat tema pada pagi hari ini. Makanya dari awal saya sampaikan bahwa hubungan yang sehat itu tidak berarti tidak ada masalah atau konflik. Tetapi selalu bisa menemukan jalan keluar dan menjadi lebih baik. Katakan amin. Kita hubungan, kita tuh makhluk sosial, makhluk yang saling berinteraksi. Tuhan katakan dalam kitab Kejadian 2, tidak baik manusia itu seorang diri. Artinya kita tuh bukan makhluk yang asosial, antisosial, tapi makhluk yang sosial. Antisosial itu menyendiri, tidak punya teman. Nanti akibatnya akan gini, saudara, gila saudara. Kita tuh ditakdirkan, diciptakan untuk saling berhubungan. Makanya saya katakan dalam membangun sebuah keluarga yang baru juga terjadi konflik yang baru, masalah yang baru. Tetapi selalu bisa menemukan jalan keluar dan menjadi lebih baik. Ingat, saya temukan dalam kitab Filipi pasal yang ke-4 ayat 9. Ini nasihat Rasul Paulus kepada anak didiknya namanya Timotius. Dia katakan bahwa apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dikatakan, dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat, lakukan itu. Saudara, yang saya garis bawahi merah itu telah kamu pelajari, telah kamu terima itu bisa dari ajaran dari orang tua kita, dari leluhur kita. Kita tuh gini saudara, apalagi generasi yang akhir zaman ini. Nggak suka tuh membaca, saudara. Bener nggak?
Orang sekarang ini sukanya apa? Melihat. Benar apa benar, saudara? Contoh gampang aja lah, saudara. Kalau saudara dikasih WhatsApp aja loh. Kalau panjang ada tulisannya more, saudara baca apa enggak? Kadang-kadang, waduh duwowo nih. Artikelnya kok duwowo men. Apalagi anak-anak generasi sekarang ini, yang penting bisa melihat. Males baca tuh males. Orang Indonesia tuh kan budayanya enggak suka baca. Beda dengan orang bule, orang luar negeri. Sukanya baca, saudara. Makanya Rasul Paulus mengatakan, ingatkan kepada Timotius, yang telah kamu pelajari dan kamu terima melalui orang tuamu. Saudara, perhatikan bahwa Timotius ini, kalau saudara lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, Timotius ini orang tuanya tuh beda negara, saudara. Beda budaya. Timotius ini papahnya orang Yunani, sedangkan ibunya orang Yahudi asli. Saudara tahu kalau orang Yahudi itu kalau berbicara mengenai Taurat, prinsip agama itu sangat ketat sekali. Saudara. Makanya saya bayangkan Timotius kok bisa ya. Dua suku istilahnya kayak gitu ya. Beda, kebudayaan beda, cara hidupnya beda. Tetapi dia mewarisi apa yang diajarkan oleh ibunya. Ibunya Timotius ini orang Yahudi. Saudara. Orang Yahudi terkenal dengan Taurat. Ya. Kalau saudara perhatikan di Israel itu, kalau seorang Yahudi itu pasti kalau berjalan itu pasti bawa Alkitab. Di belakangnya itu anaknya ngikuti. Kenapa kok saya bilang gini? Saya pernah melihat sendiri. Pada waktu saya perjalanan ke Tembok Ratapan tuh, saya tanya sama guide-nya, itu kenapa kok gitu ya? Loh itu budaya, tradisinya orang Yahudi gitu. Anaknya mulai kecil sudah ditanamkan firman Tuhan, Taurat Tuhan. Kitab Pentateuch itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu harus hafal. Sangat tinggi prinsipnya tentang firman Tuhan. Makanya tidak heran Timotius ini, Paulus ini mengingatkan kepada Timotius, dulu kamu waktu kecil kamu pelajari, kamu terima. Kemudian dikatakan apa yang telah kamu dengar dan telah kamu lihat. Bukan saja sumber informasi atau yang kita pelajari di dalam keluarga kita. Bukan cuma sekedar kita mengerti, maksudnya begitu saudara. Bukan sekedar kamu tahu, tapi lakukan itu. Maka keluarga kalau melakukan hal ini dikatakan maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Begitu juga dengan keluarga kita. Kalau kita prinsip firman Tuhan benar, kita tanamkan mulai sejak dini anak-anak itu dengan kebenaran firman Tuhan. Pasti saya percaya Allah sumber damai sejahtera akan menyertai keluarga kita. Itu yang menjadi bagian kita, saudara. Makanya hari-hari ini jangan kita terlalu fokus menuntut anak kita. Orang tua bukan cuma sekedar kasih peraturan, tetapi juga anak itu melihat yang dilakukan orang tuaku itu apa tuh? Melihat figurnya, saudara. Bukan cuma di gereja, di keluarga, tapi juga di gereja. Bagaimana pemimpinku, bagaimana gembalaku, bagaimana mungkin gembala FA-ku, gembala yang tertinggi, atau mungkin ketua-ketua bagaimana, komisi, dilihat oleh anak buahnya. Saya belajar dari firman ini sudah pagi hari ini, oh iya seperti ini ternyata. Orang-orang tuh enggak cuma melihat peraturan, tapi juga melihat tingkah laku kita. Sama saya katakan tadi kan, generasi sekarang ini bukan cuma teori aja, tapi melihat. Makanya dikatakan apa yang telah kamu lihat, bukan cuma dengar. Orang menasihati, orang tua kita menasihati, cuma dengar aja, tapi lihat, aku tuh seperti ini. Saudara mungkin yang masih suka rokok, nasihati anakmu, ojo ngerokok, bapak ayo kadung. Loh, mana bisa saudara berubah? Apa misalnya, jangan pulang malam-malam, tapi orang tuanya suka begadang. Ini mana bisa dilihat saudara. Oleh sebab itu, itulah yang terjadi fenomena di akhir zaman ini saudara. Ingat bahwa kita tuh sudah jatuh di dalam dosa. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Makanya kalau sudah dengar penderitaan, mengalami kejahatan, itu seharusnya tidak mengagetkan kita saudara. Kita sudah jatuh, dunia ini sudah jatuh dalam dosa saudara. Justru kebaikan yang sekecil apapun itu adalah sebuah kejutan bagi kita. Orang enggak setia tuh ombyoan saudara. Makanya firman Tuhan katakan orang yang setia siapa yang mendapatkannya? Orang baik banyak, tapi orang yang setia itu loh sangat langka. Jadi Alkitab sudah meneruskan. Oleh sebab itu saudara, kembali ke dalam keluarga. Persoalan beragam dalam keluarga itu banyak saudara.
Ya. Mulai dari mungkin masalah tidur aja loh, saudara. Saya ini ngalami, saya sampaikan ngalami. Susan ini istri saya enggak suka terang, saudara. Awalnya saya ribut soal tidur, kayak lampu sedikit tuh biar ada remang-remang gitu. Tapi saya sukanya agak padang, saudara. Itu juga masalah enggak? Pernah enggak saya ngalami itu? Selera makan aja berbeda, saudara. Apalagi soal berbicara, mungkin suaminya suka yang bertele-tele, panjang lebar. Tetapi istrinya to the point aja lah. Itu juga bagian dari masalah dalam keluarga, saudara. Apalagi masalah dalam keluarga yang sering kali timbul. Masalah pendapatan. Banyak orang katakan masalah keluarga apa? Paling banyak uang. Seringkali uang dikambing hitamkan, saudara. Bukan uangnya yang salah, tapi pengelolaan uang itu loh, saudara. Yang membuat keluarga itu mengalami serigenji kalau bahasanya itu ya. Mengalami masalah. Benar enggak, saudara? Orang katakan sumber kekalutan keluarga itu apa persoalannya? Uang. Kadang uang disalahkan, saudara. Yang disalahkan itu pengelolaan keuangan, saudara. Bukan uangnya, saudara. Masalah apa aja? Banyak kalau saat ini saya sampaikan, masalah seks itu juga bagian dari masalah loh, saudara, keluarga. Ya maaf ini terlalu vulgar. Ada yang suka gaya begini, ada yang suka begini. Misalnya aja, ini kan kita kan dewasa, seks itu kan indah di mata Tuhan. Seks itu enggak tabu, saudara. Ya. Makanya saya katakan bahwa hubungan yang sehat tadi di PowerPoint tadi, hubungan yang sehat tidak berarti tidak ada masalah atau konflik. Tetapi selalu bisa menemukan jalan keluar dan menjadi lebih baik. Katakan amin, saudara. Makanya kita pengkhotbah, di sini ada enggak ya pengkhotbah? Kita pengkhotbah. Ini, saudara. Ini pengkhotbah ini mengingatkan kita. Saya buka versinya yang mudah dibaca. Pengkhotbah 4 ayat 12. Dikatakan demikian, Pengkhotbah 4:12. Seorang musuh mungkin dapat mengalahkan satu orang, tetapi dua orang dapat berdiri saling membelakangi, membela satu sama lain. Dikatakan bahkan tiga orang akan lebih kuat. Mereka seperti tali yang terdiri dari tiga bagian yang disatukan. Sangat sulit memutuskannya. Ada pihak ketiga, saudara. Siapa pihak ketiga ini? Dalam keluarga kita harus ada pihak ketiga, namanya Yesus. Seperti gambar yang saya sampaikan, saya kasih ini, saudara. Ya, di situ ada gambar seorang mempelai ya, yang sebagai nakodanya Tuhan Yesus. Ya, seberapa besar badai yang sedang kita hadapi, saudara. Tetap tenang di tengah badai. Kenapa kita tenang? Kita tahu siapa nakoda kita. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah apapun juga. Makanya kembali ke pengkhotbah ini. Tiga orang akan lebih kuat. Kalau kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita, masalah selalu ada, tetapi sangat sulit hubungan kita dengan suami istri atau dengan anak diputuskan, dicerai-beraikan. Oleh sebab itu, saya katakan bahwa mengharapkan, saudara ya, sebuah keluarga tanpa persoalan itu hanyalah sebuah mimpi. Saya tulis, saudara ya, mengharapkan sebuah keluarga tanpa persoalan. Pak, saya mau menikah, Pak, misalnya. Wes pasti tidak akan ada persoalan. Wong saya baik-baik saja kok. Loh, saya sekolah Alkitab, Pak. Istri saya juga sekolah Alkitab, ngerti firman banyak. Mimpi, saudara. Ya. Setiap persoalan itu kita hadapi, selalu kita hadapi persoalan. Makanya saya katakan yang paling penting bukanlah menghindari persoalan yang besar, melainkan apa? Menyikapi dengan cara yang benar. Sikap yang benar ini loh, poin saya, saudara. Menyikapi dengan cara yang benar. Ya, saya ulangi ya. Mengharapkan sebuah keluarga tanpa persoalan hanyalah sebuah impian. Saudara, mimpi enggak ada persoalan. Tapi yang penting itu bukan menghindari. Enggak boleh kita menghindari persoalan, saudara. Tapi bagaimana kita menyikapi dengan cara yang benar. Ya. Saya ambil suatu contoh dalam Alkitab firman Tuhan. Dalam kitab 1 Samuel, ayo kita buka bersama 1 Samuel pasal yang pertama. Ini yang dihadapi oleh keluarga Elkana. Kita buka kitab 1 Samuel pasal yang pertama. Kita baca bergantian, saudara ya. Dibuka Alkitabnya. 1 Samuel pasal yang pertama. Kitab 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir ya. Saya akan bacakan ya. Gantian ya, saudara. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua sampai selesai. Judulnya Lahirnya Samuel. Yang sudah menemukan katakan amin.
Ya, oke, saya baca ayat pertama. Ada seorang laki-laki dari Refataim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Yuk, istri yang seorang bernama Hana. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sanalah yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Allah, bait suci Tuhan. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. 20. Mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. 22. Nanti apabila anak itu cerai susu. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan anak-anak itu kepada Eli. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Bersama-sama, 23. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Setelah terserah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah pada Tuhan. Amin. Saudara, ini sebuah sinopsis atau ringkasan garis besarnya dari
cerita yang dihadapi oleh Hana, yang dihadapi dan disikapi. Ya. Makanya dari awal saya katakan bahwa kehidupan keluarga itu tidak lepas dari yang namanya permasalahan. Ceritanya Elkana ini seorang yang dari Efraim tadi itu punya 2 istri, namanya yang pertama Hana, yang kedua siapa? Penina. Nah, apa yang dialami oleh Hana? Saudara pernah tahu kata Hana? Di sini ada yang namanya Hana. Hana itu artinya apa? Tahu? Hana itu artinya kasih karunia, anugerah. Tetapi namanya penuh duka. Namanya tidak berarti dia mengalami kebaikan Tuhan sepertinya awalnya. Di sini saya punya teman namanya dulu bukan namanya lain, tapi karena sakit-sakitan mamanya ganti namanya jadi Sehat. Dulu namanya Sehat, dulu namanya Fani Ivanda. Tapi karena dia suka sakit, lemah tubuh, diganti namanya jadi Sehat. Tapi kadang nama itu tidak menjamin kita mengalami hal yang baik. Kadang-kadang bertolak belakang. Punya nama Bejo tapi hidupnya selalu sial. Lagi, punya nama apa lagi? Misalnya, Waras, tadi saya katakan tadi. Sakit-sakitan. Apalagi, punya nama Sabar, ada loh nama Pak Sabar ada loh. Tapi orangnya apa? Gak sabaran saudara, ngamuan. Begitu juga berarti nama itu tidak cocok dengan nasibnya apa yang dialami oleh Hana. Hana ini anugerah artinya namanya. Tetapi kalau kita baca dari cerita ini, Hana itu disakiti. Hana tidak mengalami nasib yang baik. Pertama dia tidak punya keturunan. Yang kedua dia ini disakiti, diprovokasi sama saingannya. Sama persaingannya siapa namanya? Penina tadi. Saudara, saya melihat tetapi yang luar biasa Elkana itu sangat cinta sama Hana. Saudara. Nanti kita buktikan ya, kok bisa? Kalau saya melihat cerita ini saudara, Elkana itu sangat mengasihi Hana. Tetapi kita melihat awal dulu, harus tahu dulu. Elkana itu kalau saya baca dari cerita narasi pagi hari ini, Elkana ini orang yang terpandang. Sampai disebutkan keluarganya, Elkana bin berapa saudara? Bahkan dia setiap tahun mempersembahkan banyak loh saudara, persembahan banyak. Kalau di perjanjian lama itu kalau orang yang orang miskin itu cuma mempersembahkan burung tekukur atau tepung seeva aja. Tetapi Elkana ini dan keluarganya mempersembahkan kepada imam sebagian dan kepada keluarganya itu dimakan bersama. Kaya, anaknya banyak kok, anaknya 10 saudara. Dari Penina saudara. Anaknya 10, kan ini orang kaya. Zaman dulu kalau banyak anak itu dianggap kaya saudara. Benar enggak saudara? Kemudian apa lagi? Dia mempersembahkan korban lembu. Ya. Tadi saya katakan orang miskin kalau mempersembahkan korban, miskin itu cuma burung merpati atau burung tekukur. Cuma 1/10 tepung eva, sudah bisa baca di Imamat 5 nanti ya, Imamat 5 dan Imamat 12. Ya. Dan Elkana itu kenapa saya katakan dia orang yang berada, orang yang kaya. Dia setiap tahun mengajak seluruh keluarganya, dari 2 istrinya dan 10 anaknya diajak ke Silo untuk mempersembahkan korban setiap tahun. Itu kan bukti bahwa orang itu berada. Dia bisa membawa seluruh keluarganya, bahkan para imamnya dikasih sebagian dikasih sama keluarganya. Ya. Bahkan kalau kita melihat apa buktinya loh, Elkana kok cinta sama Hana, buktinya apa? Saudara lihat dalam kitab tadi 1 Samuel 1 ayat yang ke-5. Meskipun ia mengasihi Hana, terjemahan lain mengatakan gini saudara, ada enggak di sini ya? Ini saudara, kalau saya bandingkan dengan terjemahan net ya New English Translation gini. But he would give a double porsi. Jadi Hana itu dikasih sama Elkana double porsi. Kenapa? Karena he especially loved her. Jadi Elkana itu benar-benar mencintai Hana. Saudara. Bukti bahwa Elkana mencintai Hana dalam kitab 1 Samuel 1 ayat ke-5 dan ke-6. Bukan.
Iya, ayat ke-6. Ayat yang ke-8, sorry. Ini Elkana itu benar-benar mencintai Hana. Dikatakan, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Ini rayuannya Elkana terhadap Hana. Supaya Hana itu menghibur. Elkana itu menghibur Hana. Kowe ojo nangis. Ya, aku ini cinta engkau. Tetapi yang namanya wanita pada waktu zaman itu, budaya waktu itu kalau enggak punya anak, dianggap aib. Sama ceritanya peristiwanya Abram dan Sarah. Ya. Mengapa Sarah mendesak Abraham supaya ambil Hagar anakmu? Saya percaya itu juga tuntutan dari bagaimana budaya pada waktu itu kalau enggak punya anak tuh malu, dianggap aib, dianggap enggak berhasil. Bayangkan kesedihannya Hana. Dia sudah dimadu sama Elkana. Belum lagi perlakuan Penina terhadap Hana. Diprovokator. Setiap tahun Penina selalu mengejek kepada Hana. Tidak punya anak. Artinya apa? Hana enggak punya anak. Artinya enggak punya masa depan. Benar enggak, saudara? Mikir enggak? Kalau enggak punya anak, asetnya mau dibawa kemana? Itu yang terjadi pada Hana. Ya. Kalau Elkana mati misalnya, suaminya mati. Hana pasti bergantung kepada Penina. Padahal Penina ini sangat menyakiti hatinya Hana. Setiap tahun selalu diulang-ulang. Tidak tahu ejekannya Penina bagaimana, tapi Alkitab mengatakan setiap tahun, bertahun-tahun, Hana itu mendapatkan cemoohan dari Penina. Karena tidak punya anak. Tuhan katakan Tuhan menutup kandungan. Ya, nasibnya berujung, kalau saya katakan di jalan. Loh, dia tidak punya masa depan, enggak dia anak. Mau ikut siapa kalau Elkana mati? Ya mau enggak mau ikut Penina dan anak-anaknya. Belum tentu mereka menerima Hana. Ya, kalau saya katakan bahwa Hana tidak punya masa depan. Itulah yang dialami Hana. Kesedihan-kesedihan yang dialami oleh seorang yang bernama Hana. Saudara, pernahkah kita mengalami? Saudara? Ya sepertinya tadi saya katakan keluarga cukup, Elkana cukup. Ya, bahkan Elkana cinta sama Hana. Diberikan double porsi persembahannya. Tidak satu, kalau terjemahan lain mengatakan, terjemahan bahasa Inggris yang lebih jelas double porsi. Kalau terjemahan LAI cuma sebagian. Tapi saya pelajari dari semua transit bahasa Inggris itu double porsi semua. Artinya Elkana itu sangat cinta kepada Hana. Masalahnya Hana ditutup kandungannya sama Tuhan. Sudah ingat ya, menutup kandungan. Bukan ini, kalau kita katakan bukan mandul. Tuhan menutup kandungan. Saya ingat peristiwanya menutup kandungan ini peristiwanya siapa? Sudah tahu enggak? Ingat enggak menutup kandungan? Pada waktu peristiwanya Abimelek. Pada waktu Sarah mau diambil oleh Raja Abimelek, Tuhan menghukum seluruh istana Abimelek, seluruh wanita di istana Abimelek ditutup kandungannya sama Tuhan. Kalau sudah pelajari di Alkitab semua tidak ada yang kata-kata menutup kandungan itu cuma dua, dialami oleh Hana ini dan dialami oleh istana perempuan-perempuan di istana Abimelek. Artinya mungkin anggapannya Elkana ini, Hana itu dihukum sama Tuhan. Sehingga dia tidak bisa punya anak, keturunan. Jadi itulah kesedihan-kesedihan yang dialami oleh Hana. Pernahkah enggak kita mengalami gini, saudara? Punya harta, oh hartaku cukup, kekayaan ada, punya cinta, aku disayang sama suamiku. Tetapi kita enggak bahagia, saudara. Tapi banyak orang ngomong aku banyak harta kok, meskipun suamiku enggak begini aku bahagia. Ya ada, saudara. Tapi ini yang dialami oleh Hana loh. Hana ini cukup saya katakan. Keluarga yang cukup. Disayang sama suami. Sampai dia dirayu, bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki. Tetapi saya baca ayat yang 8 ini harusnya bagaimana saudara kalau orang ngerayu itu ya. Kalau saya jadi Elkana saya bilang gini, bukankah kamu lebih berharga daripada 10 orang laki-laki, anak kita laki-laki, 10 laki-laki. Ya. Bukan aku lebih berharga, ini sebenarnya kan egois. Ya. Dari rayuannya Elkana ini tidak membuat Hana itu bersuka cita. Dia terus menerus menangis, Alkitab catat. Bahkan dia datang
datang ke rumah Tuhan, dia menangis, dia sambil komat kamit. Komat kamit, orang kalau sedih sampai dalam itu sampai enggak bisa ngomong. Saudara. Pernah enggak saudara ngalami, wes gak iso doa sampai gak bisa ngomong sama Tuhan. Paling Tuhan, saudara mungkin bilang gini, Tuhan saya ngerti hatiku lah, sampai gak bisa ngomong. Ini yang dialami oleh Hana. Sampai akhirnya Imam Eli katakan, loh kamu kenapa? Kamu sepertinya orang mabuk, wanita yang mabuk. Kenapa kamu kok mulutmu komat kamit? Itu doa Hana, saking sedihnya dia. Saudara. Dia ngalami kesedihan yang luar biasa. Coba perhatikan saudara. Saya akan bukakan saudara ya. Ayatnya yang ini saudara. Ayat yang ke 1 Samuel 6. Di sini ada enggak ya? 1 Samuel pasal yang ke-6. Penina ini seorang provokator. 1 Samuel 6, 1 Samuel 1 ayat ke-6, ayat yang 6 dan 7 itu dikatakan her rival kept provoking her in order to irritate her. Artinya rivalnya Hana ini siapa? Penina ini selalu memprovokasi. Saudara kalau diprovokasi itu enak enggak saudara? Mulutnya tajam, dikata-katai. Enggak enak saudara, setiap tahun dia dibuat marah. Ya. Orang kalau dibuat marah itu gimana? Digara-garai. Pernah enggak kita ngalami digara-garai? Mungkin suamimu gara-garai saudara yang wanita. Sebaliknya, yang sebagai bapak digara-garai sama suami istrinya. Rasanya gimana? Dibuat pegel. Itu bertahun-tahun. Ya kalau zaman bahasa sekarang itu dibully. Ya, bully itu bukan cuma fisik saja, tapi juga secara verbal. Secara sosial kita ada pembuli itu juga bukan cuma secara fisik aja. Bukan secara verbal, perkataan-perkataan. Tapi juga bisa lewat media sosial orang membuli kita. Saudara. Banyak hari-hari ini orang membuli. Saudara. Ya. Saya pada waktu mempersiapkan ini saya ingat. Saudara. Cerita elang. Saudara. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini. Ya. Ini bicara soal membuli tadi ya, bicara soal orang yang suka memprovokasi, suka enggarai kita. Enggak tahu itu temanmu, enggak tahu teman kantor, teman sepelayanan bisa jadi. Dalam keluarga sendiri suka memprovokasi. Burung elang ini, kalau sudah lihat gambar ini, atasnya burung elang itu burung apa? Burung apa ini yang atasnya burung elang ini? Burung gagak. Jadi salah satu-satunya burung yang berani sama burung elang, yang bukan berani, yang suka nggarai, yang suka mematuk-matuk belakangnya burung elang ini, ya burung gagak ini. Saudara. Tetapi yang dilakukan burung elang ini apa? Apakah dia turun ke bawah, dia gantian nyucuk? Saudara? Enggak, saudara. Burung elang ini terus semakin naik terbang tinggi. Saudara. Tinggi, sangat tinggi sekali. Sampai akhirnya burung gagak ini kehabisan oksigen dan jatuh dengan sendirinya. Saudara. Apabila kalau saya katakan dari pelajaran ini, ketika kita mendapatkan provokasi, mendapatkan cemoohan, kata-kata yang sinis, kata-kata yang menjahati kita, ayo kita tetap fokus kepada kehidupan kita, fokus kepada tujuan kita. Ya, banyak orang saat ini senang melihat orang susah, saudara. Tapi susah melihat orang senang. Benar enggak, saudara? Hari-hari ini banyak orang itu senang melihat orang susah. Dan senang dan susah melihat orang yang senang, tak balik saudara. Benar enggak saudara? Apalagi kalau kita sedang jatuh, enggak tahu kita dalam keluarga kita persoalan teman kita melihat, nah itu sepertinya kita berempati, padahal dalam hati kita rasa no gue. Benar enggak saudara? Mungkin kita enggak suka teman kita punya teman enggak suka teman kita tuh berhasil saudara. Makanya senang melihat orang susah, tapi susah melihat orang senang. Ini yang saya katakan sebutan untuk Hana. Tuhan menutup kandungan. Mungkin dianggap oleh Elkana itu sebuah hukuman daripada Tuhan. Saudara. Makanya belajar dari burung elang tadi ini. Saudara. Ketika sudah mendapatkan bully, caci maki, sinisan, sibiran kepada orang-orang lain. Ayo kita tetap fokus kepada Tuhan. Sikapnya Hana apa saudara? Hana tidak reken, misalnya no reken. Dia hanya datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Sampai Imam Eli aja katakan, kamu ini wanita apa? Dursila. Kenapa kamu kok mabuk di tempat di bait Tuhan?
Imam Eli tidak mengerti bahwa keluhannya Hana sampai sedemikian, sampai tidak bisa berkata-kata. Dia sampai cuma kumat kami aja, wis tidak tahu gimana. Suaminya gagal menghibur dia. Apalagi kesedihan yang dialami oleh Hana. Saya katakan bahwa kehancuran ini bukan pasal yang terakhir dalam hidup kita, saudara. Karena Tuhan yang menentukan perkataan-perkataan. Yang menentukan adalah Tuhan. Yang menentukan itu adalah perkataan Tuhan. Saudara, jangan anggap masalah ini menghancurkan saya. Hana tidak fokus kepada masalahnya, saudara. Dia menangisnya kepada Tuhan. Dia keluhannya kepada Tuhan. Ingat, setiap masalah itu akan dipakai Tuhan untuk mengangkat kehidupan kita. Kita jangan menganggap Tuhan jahat. Mana buktinya? Aku kok masih seperti ini? Gampang contohnya Hana ini, saudara. Nanti kita akan lihat endingnya Hana bagaimana, saudara. Ya, kita selalu berpikir bahwa seperti Hana ini ya, masalah akan menghancurkan dia. Ingat, kita dipersiapkan Tuhan untuk mendapatkan promosi dari Tuhan. Tinggal kita tahan apa enggak, saudara. Nah, ini saya katakan contoh masalah-masalah dalam keluarga, saudara. Ya. Jadi melalui peristiwa yang kita baca bersama pada pagi hari ini, ada pelajaran dan hikmah yang kita dapatkan, saudara. Yang pertama itu gini, saudara. Banyak orang tuh tahu masalah kita, tapi justru menghina. Bukannya ditolong, saudara. Kita ngerti masalah kita, tapi banyak orang mengerti masalah kita, tahu masalah kita, tapi tidak menolong, tapi menghina. Yang kedua apa, saudara? Seperti Imam Eli tadi, loh, kamu tuh orang dursila, kamu tuh mabuk di sini. Kenapa kamu kok di tempat ini kok komat kami seperti orang mabuk? Hana jawab, aku coba kita buka ayatnya ya, supaya saudara ngerti. Pada waktu Hana ke rumah Tuhan. Ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan secara hamba-mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan berikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, tidak pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Imam Eli tidak ngerti bagaimana kesedihan yang dialami oleh Hana. Banyak yang kedua ini orang sok tahu, saudara. Ya. Enggak ngerti situasi hidup kita, tapi dia sok tahu dan suka menghakimi. Padahal belum tentu ngerti permasalahan kita, saudara. Ini yang dilakukan oleh Penina dan Imam Eli, saudara. Yang dialami oleh Hana. Banyak di antara kita yang sekitaran kita, mungkin saudara jatuh, saudara mengalami masalah, tapi orang itu enggak mengerti terus menghakimi kita. Sok tahu, oh, orang itu begini-begini, gara-gara dia begini-begini. Nah, yang ketiga apa? Ini yang parah, saudara. Dari peristiwa yang kita baca ini, saudara. Orang itu sebenarnya tahu keadaan dan masalah kita dan bisa menolong tapi tidak mau. Tak ulangi ya. Orang tahu sebenarnya keadaan dan masalah kita dan bisa menolong, sebenarnya bisa menolong tapi tidak mau. Jadi saya dapatkan dari Alkitab itu hidup, saudara. Ya, banyak kalau sudah perhatikan firman Tuhan, ya kita baca, kita renungkan, kita pelajari, ada sesuatu yang baru yang saya dapatkan dari cerita keluarga Elkana ini. Apa yang dialami oleh Hana, sangat sedih. Bahkan Imam Eli katakan, pergilah kamu kembali. Ya, dia butuh dukungan, dia butuh manusia, tadi saya katakan manusia itu kan adalah makhluk sosial. Butuh saling menolong, saling mendoakan. Tapi Imam Eli cukup katakan, kamu dikatakan apa? Ayat yang ke-17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Cukup hanya itu aja, hamba Tuhan mengatakan, pergilah kamu. Terus apa yang dialami oleh Hana?
Sudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saudara, dari sini kita melihat bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan, saudara. Ya, kita mendapatkan kekuatan bisa melalui hamba Tuhan, bisa melalui firman Tuhan. Itu kekuatan kita, saudara. Ada damai sejahtera, ada kebahagiaan. Hana tidak muram lagi dikatakan Alkitab. Mukanya tidak muram lagi dan dia mau makan. Awalnya dia mogok makan, saudara. Saking sedihnya, ya. Saking bagaimana dia keluhannya kepada Tuhan tidak terucapkan. Di sini saya belajar responnya Hana, saudara. Responnya Hana apa? Kembali ke PowerPoint, coba dibuka. Hana ini tidak membalas perbuatan Penina. Hana tidak bereaksi. Apa respon Hana? Yang pertama, Hana tidak bereaksi terhadap baik suaminya maupun kepada Penina. Dia hanya fokus kepada Tuhan. Mari kalau kita sedang mengalami hari-hari ini masalah baik di dalam keluarga, kita namanya keluarga kan ada konflik. Ayo fokus cerita seperti burung elang tadi. Dia tidak peduli digigiti, dicucui punggungnya. Dia terus fokus terbang tinggi. Apa yang kita punya, apa yang kita lakukan, kerjakan, kita kerjakan. Fokus kepada Tuhan. Ada istilah let God be God. Pembalasan itu adalah hakku. Seringkali kalau kita mengalami tadi provokasi, dikata-katai, kita pengennya kita balas, pengennya kita jadi Tuhan. Kita doa Tuhan, hancurkan musuhku, gitu. Buat dia seperti ini. Keinginan kita, kita sepertinya seperti jadi Tuhan. Mari Alkitab katakan Roma 12:19, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan. Berilah tempat dikatakan kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Ya, jangan menghina orang. Yang ketiga, saya katakan bahwa ayo kita jangan mudah untuk menghina, gampang menghina orang. Bisa menghina mungkin anakmu, keluargamu, mertuamu, istri suamimu. Kita enggak tahu akan jadi apa mereka, saudara. Ya, ada berkat yang diterima oleh Hana, saudara. Berkat Tuhan yang diterima oleh Hana apa, saudara? 1 Samuel 2:21 dikatakan, dan Tuhan mengindahkan Hana. Sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Anaknya berapa, saudara? Berapa semuanya? 6. Samuel pertama. Yang ayat yang kedua, pasal yang kedua dikatakan Tuhan mengindahkan Hana. Mengandung lagi 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Dari Hana anaknya 6, saudara. Dan dari pasal ini saya tidak menemukan bagaimana kelanjutannya ceritanya tentang Penina. Ya, dikatakan Tuhan mengindahkan. Sudah tahu mengindahkan itu apa? Tuhan itu memperhatikan. Kitab Maleaki, coba kita buka. Ada enggak ya di sini? Kitab Maleaki. Nah ini loh, saya katakan God makes a difference. Tuhan membuat perbedaan. Nah ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya saya bacakan ya. Maleaki 3:16. Lalu orang-orang yang takut kepada Tuhan berbicara satu sama lain. Tuhan mendengar dan memperhatikan apa yang mereka katakan. Orang-orang yang menghormati dia dan takut kepadanya ditulis namanya dalam sebuah buku catatan di hadapannya. Saudara, jangan dikira Tuhan itu diam, saudara. Ketika kita menghadapi pencemoohan, provokasi kepada sama orang lain, Tuhan tidak diam. Tuhan mendengar doa kita. Bukan cuma mendengar, tapi Tuhan memperhatikan. Orang mendengar itu cuma mendengar aja, tapi Tuhan memperhatikan. Tidak lanjutnya Tuhan bukan cuma mendengar, sama-sama didengar Tuhan. Orang fasik, orang benar didengar oleh Tuhan. Tetapi Tuhan memperhatikan orang-orang yang menghormati dan takut akan Dia. Bukan cuma dengar, diperhatikan, tapi dicatat, ditulis dalam sebuah buku catatan di hadapannya. Artinya tuh Tuhan sangat peduli dengan kehidupan kita, dicatat dalam kitab kehidupannya Tuhan, saudara. Apa yang menjadi tindak tanduk saudara, baik perkataan saudara yang negatif, positif, perkataan membangun, perkataan yang meruntuhkan, dicatat sama Tuhan. Didengar aja, bukan dicatat, tapi orang-orang yang menghormati Dia,
namanya ditulis. Ada perbedaan orang-orang yang takut sama Tuhan. Orang yang memberikan hak pembalasan hanya kepada Tuhan itu dicatat namanya. Bukan cuma didengar doa kita. Diperhatikan saudara. Katakan amin saudara. Enggak sia-sia saudara berdoa. Akibatnya apa saudara? Kalau kita lihat bagaimana tadi dari ayat ini, dari Samuel ini. Tuhan memberkati Hana. Ditambah lagi anaknya jadi 6 saudara. Samuel yang 3 laki-laki, yang 2 perempuan. Ini artinya Tuhan itu gini saudara. Jangan kita terlalu cepat-cepat dengan hidup kita. Wes gak mungkin lah masa depanku gak mungkin bisa berhasil. Ya, keluargaku gak mungkin bisa dipulihkan. Ya, wes gak mungkin bisa lah. Wes no hope. Ya, jangan buru-buru dengan hidup kita saudara. Kalau Tuhan belum kasih titik, Tuhan masih kasih koma, berarti kita akan happy ending saudara. Ya, belajar seperti Hana. Ya, Hana ini menantikan Tuhan. Hana tidak peduli dengan provokasi Penina. Alkitab dalam kitab 2 Samuel ini 1 Samuel 2 ini tidak ditulis lagi tentang bagaimana nasibnya Penina saudara. Hanya kepada Hana aja. Dan buah dari yang dialami oleh Hana apa? Samuel itu dinanti-nantikan oleh bangsa Israel sebagai nabi. Pada waktu itu nabi besar itu seperti Samuel ini saudara. Artinya jadi berkat, keturunannya jadi berkat saudara. Melalui kehidupan Hana, orang yang sempat dimadu, orang yang sempat diprovokasi, orang yang sempat dimusuhi, orang yang sempat sepertinya tidak ada masa depan. Tetapi kehidupannya dibalik sama Tuhan. Jangan percaya enggak ada pembalikan keadaan saudara. Ada saatnya Tuhan akan membalikkan keadaan kita. Dari yang dulu terpuruk menjadi berhasil, diangkat tinggi sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara. Mari pada pagi hari ini kembali dari tema saya, campur tangan Tuhan dalam keluarga sangat dibutuhkan. Saudara. Kita tidak bisa kuat, saudara. Kita tidak bisa tahan menghadapi hari-hari ini. Saudara. Kalau enggak campur tangan Tuhan, saya tidak ada sebagaimana ada tempat ini. Saudara. Begitu juga dengan saudara. Banyak masalah-masalah yang membuat kita tuh terpuruk, membuat kita tuh takut berjalan maju. Kita sepertinya mundur dan hilang saudara. Tidak mempercayai lagi firman Tuhan. Ya. Ingat penderitaan, kejahatan tuh tidak mengagetkan ya. Jangan sudah kaget dengan keadaan saat ini. Ya, karena akhir zaman itu dikatakan kitab 2 Timotius 3 itu hari-hari ini ada hari yang gawat. Ya, manusia mencintai dirinya sendiri, manusia bersaing, ya, seperti dalam 2 Timotius, saya tunjukkan ayatnya ya, 2 Timotius 3. Ini ayat yang terus saya renungkan, saudara. 2 Timotius 3. Ini yang kondisi di akhir zaman pada hari ini, saudara. Dikatakan keadaan manusia pada akhir zaman, hari-hari yang sangat sukar, hari-hari genting. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, sombong. Nah, sekarang ini kan budaya sombong itu kan hedonisme, narsis, ya, pengennya selalu aku, ya, pengennya mewah, hidup puas jasmani kita. Yaitu artinya membual, menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah, apalagi mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, ya, tidak mempedulikan agama. Nah ini tadi saudara, dari awal saya katakan bahwa banyak orang stres, generasi Z ini, generasi Alpha ini, banyak yang stres karena tuntutan tugas, belum lagi dituntut oleh orang tuanya, gurunya, pekerjaan juga tuntutan banyak membuat orang stres, membuat orang bingung lagi, sehingga ingin mengakhiri hidupnya, wes timbangan ingin aku tak mati aja. Ya, ingat kita orang yang punya pengharapan, masih ada harapan. Katakan amin. Ada pujian tentang Hana. Coba saya undang pemain musik. Pemain musik, song leader. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Tahu lagunya? Berikan ku hati seperti Hana. Kenapa tuh? Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara Yesus Tuhan. Ayo kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Lagu yang menginspirasi khotbah saya pagi hari ini. Kita belajar seperti Hana, saudara.
Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah, tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah, tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur, hati yang hancur, Tuhan pakai, Tuhan pakai. Berikan hati seperti Hana, berikan ku hati seperti Hana, yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud, berikan ku hati seperti Daud, yang berteduh hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Ingat, ingat, Tuhan itu setia, Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. tak ada alasan untuk menyerah, Tak ada alasan untuk menyerah. hati yang Hancur, Tuhan pakai, Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana, yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan selalu mengingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud, yang bertekad di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Saudara, Tuhan itu ahlinya mengubah situasi yang buruk jadi yang baik. Tinggal bagaimana respon kita. Belajar dari Hana, belajar dari keluarga Elkana. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu campur tangan dalam keluarga kita. Setiap masalah akan dipakai Tuhan untuk mengangkat hidup kita. Kadang kita selalu berpikir bahwa masalah ini menghancurkan saya. Masalah ini membuat aku tidak bisa bangkit lagi. Ingat saudara, bahwa setiap masalah itu akan Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Hana melahirkan Samuel yang sangat dinanti-nanti oleh Israel. Jadi nabi yang besar. Bahkan di akhir hidup Hana, Tuhan buka kandungannya. Ingat, kita dipersiapkan untuk naik. Kita dijadikan bukan jadi ekor, tapi jadi kepala. Naik dan naik terus. Ada promosi dari Tuhan melalui hidup kita, saudara. Melalui peristiwa yang kita pelajari pada pagi hari ini, kita tahu bahwa
banyak orang yang ngerti masalah kita tapi justru ada hinaan dalam kehidupan kita. Banyak orang menghakimi kita, orang gak mengerti situasi kita, mudah menyalahkan. Bahkan orang yang sebenarnya tahu keadaan kita, masalah kita, dan bisa menolong, tetapi mereka tidak mau. Tetap fokus kepada Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup membalikan keadaan kita. Ingat satu perkara, bahwa Tuhan selalu campur tangan dalam hidup kita. Saya ingat apa yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan bernama Charles Swindoll. Hidup ini adalah hanya 10% yang kita hadapi. Sedangkan yang 90% adalah bagaimana sikap kita menghadapi setiap masalah di depan kita. Kalau respon kita salah, kalau kita marah kepada Tuhan, justru bukan kebaikan yang kita terima, tapi keburukan yang kita terima. Jangan marah dalam situasi yang ada. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menghakimi. Jangan jadi orang yang suka memprovokator. Ingat, pembalasan adalah haknya Tuhan. Kita enggak mau jadi Tuhan. Biarkan Tuhan yang jadi Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Mengingatkan kami bagaimana campur tangan Tuhan menyelesaikan segala masalah yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan tidak ada mustahil bagi Engkau. Tangan-Mu yang penuh kuasa itu sanggup membalikkan keadaan kami Bapa. Kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup mengubah yang buruk menjadi kebaikan. Bahkan kami tahu firman-Mu Tuhan, Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Pastikan hidup kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang yang takut kepada Tuhan. Tuhan akan membuat perbedaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang jahat kepada Tuhan dengan orang-orang yang takut kepada Tuhan. Nama kita akan dicatat dalam kitab kehidupannya Tuhan. Tuhan, terima kasih materikan firman-Mu dalam kehidupan kami semua anak-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Hamba-Mu terbatas menyampaikan firman-Mu Tuhan, tapi percaya Tuhan bahwa Roh Kudus bekerja melalui firman yang sudah kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Dan kami bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mau peduli dengan keluarga kami Tuhan. Kami mau respect dengan Engkau Tuhan. Kami mau fokus kepada Engkau lebih lagi Bapa. Mau mengasihi Engkau lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa, memberkati umat-Mu, memberkati kami semua yang melayani pagi hari ini. Biarlah segala kemuliaan, pujian, hormat, syukurnya bagi nama-Mu. Dalam satu nama Tuhan, Yesus Kristus, mari yang semua telah menerima firman berkata bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.